Sahabat yang baik, lama kita tidak bersua dalam ajang urun rembuk hal-hal yang ringan. Semoga sahabat tidak lupa dengan channel saya ini, terutama yang berkaitan dengan budaya yang begitu kaya di Nusantara ini. Kali ini saya mau berbicara soal ungkapan yang sudah berhari-hari diperbincangkan, bukan saja di berbagai media, baik itu televisi maupun media sosial, juga digaungkan lewat aksi unjuk rasa di berbagai kota. Ungkapan itu adalah tentang bajingan tolol. Sudah bajingan tolol pula. Tentu ini ungkapan berkonotasi negatif. Adalah Rocky Gerung, pengamat politik yang kritis menyuarakan berbagai ketimpangan di negeri ini, melahirkan kata bajingan tolol itu. Rocky menyampaikannya pertama kali ketika memberikan orasi di hadapan kaum buruh di Bekasi. Siapa yang dimaksud sebagai bajingan tolol itu? Meski tidak ada disebutkan secara jelas nama seseorang, namun dikaitkan dengan kunjungan Presiden Joko Widodo ke Cina mempromosikan pembangunan ibu kota Nusantara. Presiden Jokowi dihina oleh Rocky Gerung. Itulah opini yang akhirnya menyebar ke penjuru Nusantara ini. Jokowi sendiri menanggapi dengan santai dan singkat. Itu urusan kecil, saya fokus bekerja saja. Namun yang terjadi adalah urusan kecil itu menjadi besar ketika para pendukung Jokowi melakukan gerakan mempolisikan Rocky Gerung. Kini bukan saja polisi yang sibuk, juga menteri yang sibuk, staf kantor kepresidenan yang sibuk, bahkan termasuk kader partai politik. Kita tahu kader-kader dari PDI Perjuangan sudah melaporkan Rocky Gerung ke Bareskrim. Tapi sahabat yang baik, saya tidak mau ikut-ikutan sibuk. Saya bukan pengamat politik, bahkan tidak berpolitik. Lagi pula saya tidak kenal dekat dengan Rocky Gerung. Hanya sekali pernah bertemu dalam sebuah seminar yang digagas oleh almarhum Radar Pancadahana di Jakarta sebelum COVID. Rocky diundang menjadi moderator dan saya salah satu yang ikut nimbrung sebagai pembicara. Pertemuan yang baru pertama kali ini langsung membuat saya akrab dan bisa bercanda dengan Rocky. Rocky Gerung orang yang cerdas menurut saya. Dan Rocky sempat menyebut saya sebagai pendeta jurnalis, yang membuat saya heran juga. Kok Rocky tahu siapa saya? Nah, dengan pengantar singkat ini saya bermaksud untuk menjelaskan bahwa saya memang mengikuti pemikiran seorang Rocky Gerung. Termasuk tahu juga bagaimana dia senang naik gunung. Namun karena saya bukan politikus, apalagi menjadi pengamat politik, padahal menjadi pengamat politik itu ladang yang sangat basah menjelang pemilihan umum ini. Ungkapan bajingan tolol tidak saya bahas
secara politis dalam tayangan ini. Saya menyoroti dari sisi kata-kata, atau mungkin bisa disebut dari sudut budaya dalam arti yang luas. Kesimpulan saya adalah bajingan tolol itu tidak ada. Jauh panggang dari api. Ini hanya salah kaprah. Sahabat yang baik, kata bajingan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ternyata juga ditulis dengan sangat singkat. Kamus itu merujuk ke kata bajing, kemudian bajingan, lalu dengan penjelasan: 1. Penjahat, pencopet; 2. Kas kurang ajar, dalam kurung kata makian. Kamus Besar Bahasa Indonesia meletakkan kata bajingan di dalam pemaknaan kata bajing. Padahal sependek pengetahuan saya soal bahasa, kata bajing dan bajingan itu dua hal yang berbeda. Seharusnya menurut saya, kamus memaknakan kata bajingan secara mandiri, karena bajingan itu jelas bukan turunan kata bajing. Kamus pun menyebutnya begitu. Tidak ada turunan dari dua kata itu antara bajing dan bajingan. Lalu apa arti bajing dan apa arti bajingan yang hidup di tengah-tengah masyarakat? Bajing itu adalah nama lain dari tupai. Ini adalah hewan atau golongan satwa. Adapun bajingan, bukan bajing dengan akhiran an, adalah istilah lain dari kusir atau pengemudi atau pengendali gerobak khas di daerah istimewa Yogyakarta yang ditarik dengan sapi. Saya kebetulan pernah lama di Jogja dan juga sering berkeliling ke berbagai daerah dengan mengamati jenis-jenis gerobak. Jarang ada gerobak ditarik sapi seperti yang ada di Jogja. Angkutan gerobak atau sejenisnya secara tradisional tersebar di berbagai daerah. Ada yang bernama Cikar, bernama Andong, bernama Dokar, Pedati, Cidomo kalau di Lombok, Gedebeg, dan lainnya. Tetapi umumnya ditarik oleh kuda. Di Kabupaten Jembrana, Bali ada yang ditarik dengan kerbau. Sekarang dijadikan atraksi wisata dengan sebutan mekepung. Di era modern sekarang ini, angkutan tradisional itu masih tetap ada kalau kita rajin berkunjung ke pedesaan. Angkutan ini tidak membutuhkan jalan tol. Di kota Jogja sendiri sampai tahun 1900-an ketika saya masih sering ke sana, gerobak sapi ini masih melintas di jalan utama, mengangkut kertas gulungan untuk dibawa ke percetakan surat kabar. Adapun di pedesaan, gerobak sapi ini masih banyak ada, mengangkut gabah, mengangkut tebu, kayu bakar, dan hasil pertanian lainnya. Dan ini hebatnya, gerobak sapi ini tetap dipertahankan dengan mendapat tugas baru jadi sarana angkutan wisata, terutama wisata yang fokus di pedesaan. Hal ini misalnya dikembangkan di Kabupaten Sleman, di Kabupaten Bantul. Di Kabupaten Sleman saja setidaknya ada 6 kecamatan di mana gerobak sapi dengan pemegang kendali yang disebut bajingan itu tetap eksis. Dan para bajingan ini punya perkumpulan yang setiap tahun bikin acara budaya. Bajingan ini tidak kalah hebat dengan pemain ketoprak atau pemain wayang orang
yang kini justru hampir punah. Ini sedikit pertanda para bajingan itu jauh dari tolol. Media online JogjaPost.com pernah menulis tentang bajingan ini yang menggelar pesta budaya, kalau tidak salah tahun lalu. Pesta ini menyambut sewindu berdirinya paguyuban Gerobak Sapi Manunggal Lestari yang anggotanya tersebar di Kabupaten Sleman bagian barat, meliputi Gamping, Melati, Sleman, Moyudan, Sayegan, Minggir, dan Tempel. Acara yang digelar di lapangan Catur Harjo, Sleman ini diikuti 130 gerobak sapi. Bayangkan betapa meriahnya. Peserta ada yang datang dari luar Sleman. Misalnya dari Paguyuban Pager Merapi dari Klaten, Paguyuban Makertir Rasa Manunggal dari Kalasan, Guyub Rukun dari Bantul, Paguyuban Andini Karya dari Pakem, Paguyuban Langgeng Sebati dari Prambanan. Coba perhatikan, dari cara pemberian nama paguyuban itu saja menandakan bahwa para bajingan ini jauh dari tolol. Pesta budaya para bajingan dengan gerobak sapinya ini sudah masuk dalam kalender wisata, sekaligus upaya melestarikan angkutan tradisional, warisan para leluhur kita. Jadi sama dengan Makepung di Jembrana, Bali, juga diarahkan untuk meramaikan dunia wisata. Lalu Pak Istiana meminta para bajingan berlaku sopan dan dalam mengendalikan gerobak sapinya mengenakan baju koko dan memakai sarung. Jadi kalau bajingan jelas-jelas jauh dari tolol, lalu yang tolol itu siapa? Mungkin yang dimaksud tolol itu adalah bajing atau seekor hewan yang lebih dikenal dengan nama tupai. Jadi bukan bajingan yang tolol, karena bajingan sebuah profesi. Yang tolol itu mungkin yang dimaksudkan adalah bajing, nama seekor binatang yang seringkali disebut sebagai nama lain dari tupai. Tupai itu secara umum sebenarnya makhluk yang cerdas. Setidaknya cekatan dalam lompat-melompat. Di Bali tupai itu disebut semal. Dan ketika Bali masih sebagai pulau agraris banyak pohon kelapa, ada seke semal. Seke itu artinya paguyuban untuk berburu tupai. Karena binatang ini adalah musuh bagi para petani kelapa. Tupai atau bajing atau semal yang pintar melompat itu juga disimbolkan sebagai orang yang harus dilaknat. Karena itu muncul kemudian sebutan atau istilah bajing loncat sebagai ungkapan negatif orang-orang yang suka menjarah truk yang memuat sembako. Tupai juga simbol dari orang yang suka pamer keahlian namun sangat sombong, sangat jumawa. Sehingga jika orang itu mendapat celaka, orang pun tidak bersimpati, malah mencemoohnya. Barangkali dari sana lahirlah pepatah yang populer. Sepandai-pandai tupai melompat, sekali waktu jatuh jua. Pesan pepatah ini adalah janganlah kita sombong. Karena suatu waktu kita bisa juga mengumpat orang. Nah lu, rasain tuh, jatuh juga.
ada kandungan kekesalan, bahkan kemarahan terhadap kesombongan seseorang. Jadi konotasinya negatif. Sahabat yang baik, karena saya menyinggung soal maki-memaki, yang saya herankan, sudah lama, kenapa sih kita seringkali menggunakan nama hewan sebagai bahan makian? Banyak orang suka mengumpat dengan menyebut nama-nama penghuni kebun binatang itu. Monyet, asu, jangkrik, berdebah. Belakangan ditambah dengan kampret, cebong, kadal, terutama kadal gurun alias kadrun. Di masa lalu, memang nama binatang sering dijadikan nama diri sebagai simbol kekuatan. Misalnya, ada nama Gajah Mada, Kebo Iwa, Hayam Wuruk, Naga Taksaka. Masih ada lagi kalau mau dicari-cari. Ada kitab soal etika yang disebut-sebut dari abad ke-9. Kitab ini bernama Sara Samuscaya. Di bagian awalnya kitab ini sudah memberikan petuah yang luhur. Kitab yang berbahasa Jawa kuno itu diawali dengan petuah yang kalau saya alih bahasakan ke bahasa Indonesia kurang lebih begini. Menjadi manusia adalah kelahiran yang paling utama. Janganlah pernah bersedih dilahirkan menjadi manusia, karena sesungguhnya amat sulit untuk bisa lahir menjadi manusia. Berbahagialah menjadi manusia dan bukan menjadi hewan. Betapa mulianya manusia itu dibandingkan hewan. Nah, pesan terakhir saya, mari kita sudahi, setidaknya kita kurangi memaki dan menghina orang dengan menyebut nama binatang. Apalagi jika penyebutan itu keliru, bermaksud bilang bajing, ternyata yang keluar adalah bajingan. Sementara makna kata itu sering salah kaprah lantaran budaya yang berbeda. Kata bajingan di Semarang misalnya akan berbeda maknanya dengan bajingan di Yogyakarta, walau sama-sama Jawa. Meskipun pula rasa kue wingkonya sama. Salam Rahayu, sampai jumpa di channel saya. Jangan lupa subscribe.